Bab 66 menunjukkan tangan seseorang. Pagi-pagi sekali, Long Yi dan rombongan perjalanannya dengan penuh semangat memasuki kota yang hilang. Karena harta terpendam sudah berada tepat di bawah hidung mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Melihat setengah terkubur di dalam tanah dan deretan bangunan yang rusak, Long Yi dalam hati mendesah dengan emosi. Kota ini jelas memiliki peradaban yang luar biasa. Tetapi sekarang namun suram dan sunyi. Urusan kehidupannya terlalu kejam. Tempat ini terlalu menakutkan. Semua rumah dikubur di dalam tanah. Di mana harta karunnya? Lucia dengan malu-malu menyusut ke sisi Long Yi dan berkata, dia pada dasarnya bukan gadis pemalu. Tetapi umumnya setelah seorang gadis memiliki seseorang untuk diandalkan, maka dia akan berubah dan menjadi lemah. Karena dia akan terbiasa mengandalkan. Halei, apakah kita harus menggali semuanya satu persatu? Dengan begitu banyak bangunan, berapa tahun atau bulan yang diperlukan jika kita melakukannya? Lantian berkata dengan semangat rendah setelah melihat dinding yang tidak lengkap dan ubin yang pecah sejauh mata memandang. Halei tertawa, kami tidak punya banyak waktu untuk menggali semuanya. Selama kami menggali rumah penguasa kota, itu sudah cukup. Karena aku pikir tuan kota jelas merupakan orang terkaya di kota yang hilang ini. Benar. Umumnya rumah tangga biasa tidak memiliki harta. Jadi kita tidak perlu membuang waktu untuk menggali mereka. Mari kita cepat mencari rumah penguasa kota. Lantian tiba-tiba berkata tanpa menyembunyikan keinginannya. Melihat Lantian, Long Yi diam-diam menggelengkan kepalanya. Ketika dia bertemu dengannya pertama kali di pub Adventurer, Long Yi memiliki pendapat yang sangat baik tentang dia. Tetapi tampaknya itu adalah kesalahannya. Sekarang seolah-olah waktu mengungkapkan hati seseorang. Long Yi jelas mengerti bahwa dia adalah orang yang serakah dan pengecut. Tetapi juga karena pengecutnya, dia masih hidup sampai sekarang. Ekspresi mengejek melintas di mata Halei hanya untuk sesaat. Lalu dia mengeluarkan peta dari dadanya. Lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Mansion tidak sulit ditemukan. Kota yang hilang ditandai dengan simbol Phoenix dalam hal ini peta. Jadi rumah Tuan Kota pasti harus memiliki simbol yang sama. Semua orang berkumpul dan melihat Lost City benar-benar ditandai dengan simbol Phoenix di peta. Long Yi tidak bisa membantu tetapi ingat Yu Feng setelah melihat ini. Tetapi klan Phoenix tidak mungkin memiliki hubungan dengan kota yang hilang. Long Yi memandang sekeliling sejauh matanya bisa melihat. Tiba-tiba, matanya bersandar pada satu gundukan besar di titik yang jauh. Gundukan ini sendiri bukanlah sesuatu yang istimewa. Tetapi dengan hati-hati melihat gundukan ini, orang dapat melihat satu bagian kecil dari benda merah menyala di luar gundukan ini. Jika 2/3 dari simbol Phoenix itu tertutup, maka sepertiga sisanya dan bagian benda itu sangat mirip satu sama lain. Kurasa aku sudah menemukan lokasi rumah penguasa kota. Long Yi tertawa. Di mana? Semua orang menatapnya penuh harap. Di sana. Lihat bukan simbol merah berapi-api itu. Long Yi menunjuk dan berkata. Semua orang tertib menggelengkan kepala mereka. Lokasi yang ditunjuk oleh Long Yi berada di luar jangkauan penglihatan terbatas mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Tetapi ini juga dalam harapannya. Namun Ao Tianjue merebut efek dari alam dunia. Jadi setelah mengolahnya, keenam indera akan berubah dan menjadi sangat tajam. Dan juga akan diperkuat dengan kemajuan setiap lapisan. Setelah maju dalam Douqi dan sihir benua Changlan, keenam indera juga akan berubah dan menjadi tajam. Tetapi dibandingkan dengan Ao Tianjue, itu agak lebih buruk. Long Yi memimpin semua orang ke arah itu. Tiba-tiba, Long Yi berhenti. Dan kulitnya berubah ketika dia memperingatkan semua orang berhati-hati. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Mendengar Long Yi, semua orang segera menjadi waspada. Saat itu, Lantian tiba-tiba menangis ketakutan, kematian yang sangat padat. Mungkin ada mayat hidup di sini. Di beberapa tempat, para necromancer tidak perlu memanggil mayat. Dan terutama di kota ini dikutuk oleh Dewa Kegelapan. Long Yi merasa semua orang di kota ini telah berubah menjadi mayat hidup. Jika tidak mungkin memiliki banyak mayat hidup seperti itu. Saat itu, dengan semburan suara berderak,
Kerangka dan zombie keluar dari dalam tanah. Mereka telah mengenakan baju sirah yang rusak dan aura padat yang tak tertandingi di tubuh mereka. Menunjukkan bahwa ini bukan mayat hidup biasa tingkat rendah seperti yang ada di luar kota. Mereka semua adalah prajurit dan jenderal yang telah berjuang ratusan pertempuran ketika mereka masih hidup. Secara alami lebih sengit dan kuat dibandingkan dengan mayat hidup biasa. Kenapa kalian semua masih menatap kosong? Cepat bunuh mereka. Long Yi berteriak keras. Lalu dengan satu ayunan pedangnya yang besar, dia memotong kepala dua mayat hidup. Semua orang segera mengambilnya dan mulai membunuh. Tetapi beberapa puluh mayat hidup ini namun hampir membuat Long Yi dan kelompoknya makan kerugian besar. Mereka semua percaya bahwa memotong kepala mereka akan cukup untuk berurusan dengan mereka. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa mayat hidup ini berbeda? Bahkan setelah kepala mereka terpotong, mereka masih akan menyerang. Kesalahan ini hampir menyebabkan Lantian dan Lucia di belakang berubah menjadi hantu. Untungnya Long Yi secara kebetulan memperhatikan itu. Dan dia meretas mayat-mayat itu menjadi puing-puing. Long Yi dan kelompoknya ketakutan sampai keringat dingin keluar dari seluruh tubuh mereka. Selanjutnya mereka menjadi lebih berhati-hati. Untungnya jumlah mayat hidup di sepanjang jalan tidak banyak. Jika ada begitu banyak seperti mayat hidup tingkat rendah di luar kota, maka mereka akan benar-benar jatuh dalam kesulitan besar. Membunuh di sepanjang jalan. Mereka akhirnya tiba di gundukan besar yang ditunjuk Long Yi. Long Yi dengan cepat bergerak maju dan menggali. Benda merah itu benar-benar simbol Phoenix. Tampaknya rumah penguasa kota dimakamkan di bawah gundukan ini. Rumah tuan kota ada di bawah ini. Mari kita gali, kata Haley. Long Yi menatap langit yang redup. Dan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Karena dia sudah ada di sini, dia harus rela masuk dan memeriksanya. Mencari arah pintu masuk. Mereka teratur menggunakan douki dan sihir. Dan sangat cepat menemukan pintu masuk logam berbentuk perak putih. Di atas pintu masuk ini, ada satu jimat sihir berwarna hitam. Tiba-tiba ada segel sihir hitam. Aku akan mencoba. Lantian melangkah maju. Lalu mulai mengucapkan mantra dengan diam-diam. Dan dengan kedua tangan ditutupi dengan cahaya lembut, dia meraih segel sihir gelap itu. Tetapi tepat ketika Lantian melakukan kontak dengan segel itu, dia meludahkan seteguk darah dan dikirim terbang kembali. Lantian, kamu baik-baik saja? Haley melangkah maju dan menangkapnya. Lalu dengan cemas bertanya. Lantian mengelus dadanya untuk waktu yang lama. Lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Level orang yang memasang segel sihir hitam ini sangat tinggi. Aku tidak bisa menghilangkannya. Haley melihat ke arah Long Yi dan bertanya, Long Yi, apakah kamu punya metode? Long Yi dengan acuh tak acuh berkata, aku akan mencobanya. Dia berjalan ke pintu masuk, mengangkat tangannya ke arah segel sihir hitam itu. Lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku juga tidak bisa mengusir dan membuka pintu. Leng Yuyu anehnya memandang Long Yi. Tapi Long Yi ringan menggelengkan kepalanya padanya. Leng Yuyu dapat dengan mudah menghilangkan segel sihir hitam ini. Dan dia percaya bahwa Long Yi juga bisa melakukannya. Namun Long Yi pura-pura tidak bisa menghilangkannya. Lantian sangat kecewa dan Haley namun diam. Lalu tiba-tiba, tangannya menyala dengan cahaya biru. Dan secepat kilat, dia memotong Lantian yang berada dalam jangkauannya. Sebelum Lantian bisa menanggapi, kepalanya sudah dipotong, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Langkah Haley ini menyebabkan Lucia, Barbarian Bull, dan Leng Yuyu masih bergoyang. Dan sebelum ada di antara mereka yang bereaksi, mereka melihat mayat tanpa kepala Lantian yang berdiri seperti sebelumnya. Hanya ekspresi Long yang tidak berubah dari awal hingga akhir. Dia bisa menghentikan Haley, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tahu bahwa alasan mengapa Haley membunuh Lantian adalah untuk menunjukkan tangannya. Melihat tatapan lucu di mata Long Yi, Haley terkejut di dalam hatinya. Anak misterius ini bahkan tidak mengerutkan alisnya ketika dia, Long Yi, melihatnya membunuh Lantian. Sepertinya dia, Long Yi, sudah mulai curiga padanya. Saat itu, Lucia dan yang lainnya tersentak dari linglung. Lucia menggambar busur peri dan membidik Haley.
Ekspresi kemarahan dan keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tidak pernah benar-benar berharap bahwa pemimpin tim yang sederhana dan jujur ini benar-benar akan membunuh temannya begitu tiba-tiba. Dan Barbarian Bull juga mengangkat tongkatnya dengan amarah di wajahnya dan hendak bergegas. Namun Long Yi menarik dan menghentikannya. Hanya Leng Yuyu yang tidak bereaksi dengan cara apapun. Setelah kaget awal, wajahnya kembali menjadi tenang. Bab 67, tempat ini juga punya bra. Haley tidak peduli dengan kemarahan Lucia dan Barbarian Bull. Hanya melihat pada mata Long Yi yang acuh tak acuh. Ia mencoba memahami pemikirannya dari ekspresi di matanya. Tetapi kecewa. Mata hitam pekat Long Yi seperti jurang yang dalam tanpa dasar. Dan mereka memberinya semacam penindasan yang berat. Apakah kamu tidak terkejut? Haley bertanya sambil tersenyum. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Seolah-olah dia baru saja membunuh seekor binatang beberapa saat yang lalu. Apakah aku harus terkejut? Long Yi sedikit tersenyum dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Lalu Long Yi memandang Haley yang telah melepaskan lapisan topeng sederhana dan jujur itu. Dan yang matanya bersinar dengan ekspresi bernas dan pedih. Haley tidak menjawab. Hanya berdiri diam di depan pintu masuk logam berbentuk kipas itu. Dan dengan suara teredam, ki hitam pekat meluap dari tubuhnya. Lalu tepuk segel sihir gelap itu di pintu masuk dengan kedua tangannya. Setelah itu jimat ajaib berwarna hitam itu mulai perlahan memudar. Dan akhirnya menghilang. Kamu menumbuhkan sihir gelap, Lucia berkata dengan sangat waspada. Lalu sekali lagi mengangkat busur elfnya. Long Yi menghentikan Lucia mengisyaratkan dia untuk tidak menjadi gelisah. Lalu berkata kepada Haley sambil tersenyum, apakah ini alasan mengapa kamu membunuh Lantian? Sekarang kita juga tahu. Tidakkah kamu ingin membunuh kita juga? Haley dengan tajam memandang ke arah Long Yi dan berkata, dia adalah anggota gereja cahaya. Jadi dia harus mati. Tapi aku tidak punya alasan untuk membunuh kalian semua. Mungkin kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku tapi kamu bisa Karena tanpa aku tidak mungkin bagi kalian semua untuk meninggalkan dataran Huang Mang ini. Jadi mengapa kita tidak saling membantu? Setelah berbicara sebanyak ini, Haley diam sejenak, lalu berbalik ke Lucia. Dia berkata, Lucia, apakah kamu sangat terkejut mengetahui aku mengolah sihir gelap? Lalu aku takut nanti kamu akan lebih terkejut lagi. Maksud kamu apa? Lucia bertanya. Kamu bisa bertanya pada kakak perempuanmu Leng Yuyu. Kurasa dia sangat ingin memberimu kejutan yang hebat. Haley tertawa. Lucia memandang ke arah Leng Yuyu. Namun melihat bahwa dia melihat ke arah Long Yi. Dan Long Yi dengan ringan menganggukkan kepalanya ke arahnya. Apakah kamu orang-orang gereja gelap? Leng Yuyu bertanya. Siapa yang mengatakan bahwa semua penanam sihir gelap pasti berasal dari gereja gelap? Aku khawatir aku bukan dari gereja gelap sepertimu, Nona Yuyu. Haley mendengus ringan. Dari nada bicaranya, tampaknya dia sangat mencemooh gereja gelap. Bahkan setelah mendengar Haley, Leng Yuyu tidak mengungkapkan apa-apa. Jadi Lucia berteriak keras, lalu menunjuk Haley. Dia berkata dengan suara keras, jangan bicara omong kosong. Kakak perempuan Yuyu jelas bukan orang-orang dari gereja gelap. Dia memupuk sihir roh. Bagaimana dia bisa menjadi orang-orang gereja gelap? Long Yi diam-diam membuat senyum masam. Semua orang dari gereja gelap tidak melakukan tindakan keji yang tak terampuni. Namun propaganda gereja cahaya mengubahnya menjadi sebuah organisasi yang jauh jahat. Dan semua orang di Dark Church dipandang sebagai iblis yang makan daging manusia dan meminum darah manusia. Bukankah aku juga mengolah Doki dengan cara yang sama? Aku tidak bisa melihat melalui Long Yi. Tapi aku berani mengkonfirmasikan bahwa Leng Yuyu dan aku memiliki aura gelap yang sama di tubuh kita. Meskipun dia tidak berusaha menyembunyikannya. Tapi dia tidak bisa menyembunyikannya. Kebenaran dari aku yang sejenis. Aku pikir dia juga sudah merasakan aura gelap di tubuh aku. Haley tertawa. Saudari penatua Yuyu. Bajingan ini menipu aku dengan benar. Kamu bukan orang-orang gereja gelap dan kamu tidak menumbuhkan sihir gelap. Bukan begitu. Lucia diharapkan menatap Leng Yuyu. Leng Yuyu dengan ringan menghela nafas. Melambaikan tangan gioknya. Dan sebuah bola berwarna hitam muncul di tangannya.
Lalu dia berkata kepada Lucia, dia berbicara kebenaran. Aku benar-benar mengolah sihir hitam. Dan memang orang-orang gereja gelap. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Long Yi. Dengan kulit pucat, Lucia memandang ke Long Yi. Dia secara alami tidak dapat menerima ini. Long Yi menggosok kepala Lucia dan berkata, gadis bodoh. Menumbuhkan sihir gelap dan menumbuhkan sihir lainnya. Semuanya sama. Hanya jenis sihir yang berbeda. Tapi, kamu ingin mengatakan bahwa semua penanam sihir gelap adalah setan yang brutal dan kejam yang membunuh tanpa berkedip mata. Kan? Long Yi tersenyum. Gereja cahaya ini memperlakukan orang-orang kafir seolah-olah mereka benar-benar perlu membunuh yang terakhir. Lucia mengangguk. Peri kecil. Kamu dan kakak perempuanmu. Yuyu bergaul untuk waktu yang lama. Apakah dia mirip iblis perempuan denganmu? Long Yi bertanya. Lucia menggelengkan kepalanya. Percayalah pada matamu sendiri. Percayalah pada perasaanmu sendiri. Tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Mengerti? Jika kamu tidak percaya pada kakak perempuanmu, Yuyu, itu berarti kamu tidak percaya padaku. Ekspresi Long Yi berkata. Lucia memandang Long Yi dengan kaget. Dan juga tidak tahu harus berpikir apa. Long Yi menghela nafas. Lalu dia menjentikkan jarinya menghasilkan gumpalan api hitam di ujung jarinya. Dan berkata, aku juga mengolah sihir gelap. Sekarang apakah kamu tidak percaya padaku? Seluruh tubuh Lucia bergetar dan dia tidak berani mempercayai apa yang telah dia lihat dengan matanya sendiri. Kemudian melihat matanya semakin dingin menatapnya. Dia langsung panik di dalam hatinya. Dia takut bahwa Long Yi akan marah. Dan juga takut dia tidak akan menginginkannya. Akibatnya, dia buru-buru memegang lengan Long Yi dan berkata dengan suara bergetar, Long Yi. Aku percaya padamu. Jangan seperti ini. Aku takut. Ekspresi Long Yi melembut. Dia benar-benar tidak berharap wanita itu tidak mempercayainya. Ini justru masalah yang paling tidak bisa ditoleransi untuk Long Yi. Dia tidak peduli apa-apa tentang orang lain. Tetapi terhadap orang-orang yang paling intim, dia sangat sensitif. Barbarian Bull, bagaimana denganmu? Long Yi berbalik dan melihat ke Barbarian Bull. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang pria buas ini. Dia jujur tanpa tipuan dan juga sangat setia. Barbarian Bull menggaruk kepalanya. Dan menjawab, aku tentu saja percaya padamu. Terlepas dari apakah kamu mengolah sihir gelap atau tidak. Aku, Barbarian Bull paling mengagumi kamu. Haley terkejut melihat Long Yi. Dan sangat takut di dalam hatinya. Dia bisa merasakan aura gelap di tubuh Leng Yuyu. Tetapi tidak bisa melihat kedalaman Long Yi. Sepanjang jalan, Long Yi telah mengejutkan semua orang berkali-kali. Nya bahwa hantu seperti seni bela diri. Dan kemampuan penghancuran yang sangat kuat. Bukanlah sesuatu yang pedang master biasa bisa capai. Tidak menyangka kamu juga mengolah sihir gelap. Seperti ini semua orang adalah sesama musafir. Waktu sangat berharga. Jadi kita harus masuk. Haley berkata. Lalu menendang pintu masuk logam perak itu. Tiba-tiba aroma yang mampu membuat orang meledak. Beberapa suara pupu-pupu bergema. Lalu tiba-tiba sinar cahaya muncul di dalam aula yang gelap gulita. Yang ternyata adalah lampu ajaib di dinding yang secara otomatis menyala. Long Yi dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang berjalan dengan hati-hati. Aula itu penuh debu. Tetapi perabotan dan dekorasi tua itu menunjukkan kemewahan masa lalu. Dengan santai mengeluarkan item yang ditampilkan di atas meja bisa dijual dengan harga bagus. Tetapi mereka tidak menyentuhnya. Setelah melewati lobi, ada satu koridor panjang. Koridor tanpa lampu ajaib. Dan lampu ajaib lobi juga keluar secara otomatis setelah Long Yi dan yang lainnya pergi. Desain pengerjaan yang luar biasa. Tidak tahu jenius mana yang menciptakannya. Blue Waves Continent, benua Changlan, namun tidak memiliki peralatan lampu ajaib canggih. Jauh di dalam kegelapan, Long Yi dan yang lainnya harus menggunakan sihir iluminasi. Rumah penguasa kota ini benar-benar sangat besar. Dan sudah lama sekali sejak Long Yi dan yang lainnya memasukinya. Rumah itu memiliki banyak barang berharga. Tetapi tidak ada sampah yang memuaskan Long Yi dan yang lainnya. Sekarang mereka sedang mencari harta karun yang tersembunyi dari rumah penguasa kota.
Sekarang mereka semua pada dasarnya jelas tentang keadaan rumah penguasa kota. Tidak ada bahaya. Jadi, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk pergi secara terpisah untuk melihat apakah ada ruang rahasia atau sesuatu. Long Yi mendorong membuka pintu yang penuh debu. Dan dalam pandangan pertama dia tahu bahwa ini adalah kamar tidur seorang gadis muda. Didekorasi dengan cara yang sangat hangat dan halus. Long Yi melihat sekeliling untuk melihat apakah ada mekanisme dan semacamnya. Dia membuka lemari pakaian. Berbagai pakaian indah berwarna cerah yang sangat unik dalam gaya memasuki matanya. Long Yi mengulurkan tangan dan merasakan tentang di dalam. Tiba-tiba pupilnya membesar. Ketika jarinya mengangkat benda merah muda. Lalu dia dalam hati berteriak keras, "Bosong, bra." Kota hantu ini sebenarnya memiliki bra. Saat itu, Lucia berjalan masuk. Lalu dia dengan penuh rasa ingin tahu melihat benda setengah lingkaran di tangan Long Yi dan bertanya, "Apa ini?" Long Yi tersentak keluar. Lalu dengan senyum jahat di wajahnya, dia memberikan bra merah muda ini kepada Lucia dan berkata, "Ini adalah pakaian gadis." Lucia mengangkat sepotong kapas kecil ini, melihat ke kiri dan kanan dari pakaian ini. Tetapi tidak bisa mengerti bagaimana cara memakai pakaian sekecil itu dan juga kemana harus memakai. Memberi kamu kepala. Hal ini disebut bra. Atau hanya bra. Melihat payudara Lucia yang melotot, Long Yi tertawa nakal. "BH." Lucia bingung. Lalu tiba-tiba melihat Long Yi dengan cabul menatap payudaranya. Lalu dia kembali melihat dua setengah lingkaran yang terhubung satu sama lain di tangannya. Dan segera mengerti. "Ah, bangsat." Wajah cantik Lucia menjadi sangat merah. Lalu dia buru-buru melemparkan benda ini. Bra berwarna merah muda yang dilemparkan Lucia dengan ringan mendarat di tempat tidur. Mata Yi panjang bersinar. Dia langsung berjalan, mengambil bra ini dan melemparkannya ke samping. Di bawah sana ada satu bola kristal seukuran kepalan tangan. Bab 68, Jalan Rahasia. Mata Yi panjang bersinar. Dia langsung berjalan, mengambil bra ini dan melemparkannya ke samping. Di bawah sana ada satu bola kristal seukuran kepalan tangan. "Wow, bola kristal yang sangat indah," Lucia berseru. Kemudian dia segera datang dan mengambilnya di tangannya. Dan seolah-olah dia terlalu menyukainya untuk berpisah dengannya. Dia memainkannya. "Ya, itu sangat indah. Kamu menyukainya. Lalu ambil," kata Long Yi dengan senyum menyayanginya. Lucia terus-menerus menganggukkan kepalanya. Dia jelas tidak memiliki kekebalan terhadapnya. "Long Yi, bantu aku menyimpannya." Lucia menyerahkan bola kristal ke Long Yi dan berkata. Long Yi mengambil bola kristal, lalu merasakan sensasi dingin, menyegarkan dan halus. Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa bola kristal ini secara tak terduga memiliki fluktuasi sihir. Dia berseru kaget, lalu mencoba memasukkan sedikit mana. Bola kristal tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya. Dan bola kristal yang semula transparan secara tak terduga menunjukkan gambar. Gambar pertama muncul adalah salah satu taman yang sangat indah dengan rumput hijau, karangan bunga, gunung buatan seperti manusia, dan air mancur. Selanjutnya gambar mulai bergerak dan juga agak bergoyang, seperti memegang kamera video dan berjalan. Gambar itu memperlihatkan sebuah paviliun yang unik jauh. Dan seorang gadis muda yang lentur dan anggun duduk di dalam paviliun itu. Dia berada di tengah-tengah dengan tenang memegang sebuah buku dan membacanya dengan penuh perhatian. Tetapi karena dia terlalu jauh, wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tepat ketika Long Yi merasa simpatik, gambar itu mulai mendekat, bahkan lebih dekat lagi. Dan gadis muda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Long Yi langsung memiliki semacam perasaan yang mempesona. Sebenarnya fitur wajahnya yang halus tidak mencapai tingkat Leng Yuyu. Tetapi seluruh orangnya tampaknya memiliki semacam sensasi yang sangat sempurna. Temperamen seolah angin musim semi membuat orang merasa tenang dan nyaman. Saat itu, gadis muda di dalam bola kristal menunjukkan sedikit senyum. Lalu membuka bibir merah mudanya dan berbicara sesuatu. Tetapi tidak ada suara yang keluar dari bola kristal ini. Jadi Long Yi tidak bisa menahan suara gadis muda ini. Dan gambar tiba-tiba berakhir di sini. Sekali lagi diubah kembali menjadi bola kristal tembus.
Baik Long Yi dan Lucia memiliki wajah kosong. Jelas masih linglung. Adik, cantik sekali. Ah, Lucia bergumam seolah-olah dia dalam mimpi. Dan untuk Long Yi, di samping gadis muda yang menakjubkan di dalam bola kristal, dia bahkan lebih terkejut dengan bola kristal di tangannya. Bagaimana peradaban sihir yang berkembang ini menghasilkan hal yang benar-benar brilian? Bukankah ini pada dasarnya kamera video? Peradaban sulap Blue Waves kontinen Changlan Benua saat ini hanyalah bayi balita dibandingkan dengan ini. Long Yi, cepat datang ke sini. Kami menemukan jalan rahasia di bawah tanah. Saat itu, suara Barbarian Bull datang dari luar. Long Yi segera melemparkan bola kristal ini ke dalam cincin luar angkasanya. Lalu dengan lembut berkata kepada Lucia, jangan menyebutkan tentang masalah ini untuk saat ini. Mengerti? Lucia mengangguk. Lalu bergegas ke Barbarian Bull dengan Long Yi. Jalan rahasia ditemukan di ruang belajar. Tepat di belakang rak buku. Ada tangga sempit panjang yang mengarah ke bawah tanah. Dan di kedua sisi tangga ini, ada deretan lampu ajaib. Ayo pergi. Long Yi berbicara dan memimpin untuk berjalan. Lalu semua yang lain juga mengikutinya. Tepat setelah mereka semua masuk, rak buku tiba-tiba menutup dengan cepat dengan keras. Ketika mereka semua saling memandang dengan cemas, Haley dengan tidak sabar berbicara, cepat cari saklar. Semuanya benar-benar terlihat tinggi dan rendah. Namun mereka tidak dapat menemukan mekanisme pembukaan. Mengapa kita masih mencari saklar? Lapisan tipis seperti itu tidak cukup merusaknya, Barbarian Bull berkata. Lalu dia dengan tegas mengayunkan tongkatnya untuk menghancurkannya. Hanya suara ledakan keras bergema melalui ruang panjang dan sempit ini. Dan Barbarian Bull dikirim berguling menuruni tangga panjang. Hanya setelah terus-menerus menuruni beberapa puluh anak tangga, dia berhenti. Dan dengan darah di sudut mulutnya, dia dengan gemetar berdiri. Sebuah firasat buruk segera muncul di hati Long Yi. Dia menggunakan sihir dan doki untuk memuji. Dan menemukan bahwa pintu ini secara tak terduga dapat melawan semua serangan. Rute retret diblokir. Kita hanya bisa maju. Long Yi berkata dengan senyum masam. Kemudian 5 dari mereka dengan hati-hati berjalan ke bawah. Setelah turun beberapa ratus tingkat tangga, mereka berlima tercengang. Di mana ruang rahasianya? Ini jelas merupakan labirin bawah tanah. Beberapa puluh meter di depan. Sebenarnya ada beberapa puluh bagian. Mungkin di antara mereka hanya satu yang jalan yang benar dan yang lainnya adalah jalan menuju kematian. Ini, apa yang kita lakukan? Haley dengan mata terbuka lebar tidak punya rencana. Apa yang kita lakukan? Nikmati salad dengan saus. Long Yi menjawab dengan suasana hati yang buruk. Kemudian tanpa berpikir dia dengan santai memilih satu bagian. Dan berjalan masuk. Melihat Long Yi masuk, semua yang lain dengan cepat mengikutinya. Long Yi, apakah kamu tahu jalannya? Haley bertanya dengan ragu. Tidak tahu. Long Yi menjawab dengan benar dan percaya diri. Tidak tahu. Tapi kamu masih memimpin kita di sini. Jika ini jalan menuju kematian, lalu apa yang akan kita lakukan? Haley dengan tidak sabar bertanya. Sekarang pada dasarnya tidak ada perbedaan apakah ini jalan menuju kematian atau tidak. Karena duduk di sana juga hanya menunggu kematian. Jadi mungkin juga mengambil risiko. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Haley terdiam. Long Yi benar. Sekarang mereka pada dasarnya tidak punya jalan keluar. Seketika, suasananya menjadi agak menyesakkan. Mereka berlima tidak mengucapkan suara. Hanya suara langkah terdengar di dalam bagian ini. Setelah beberapa saat, mereka menghentikan langkah mereka. Karena lorong di depan lagi dibagi menjadi 3 bagian. Dan lorong-lorong ini tidak memiliki lampu ajaib. Jadi gelap gulita. Dengan penerangan beberapa bola api di atasnya. Long Yi langsung menyerbu ke bagian tengah. Setelah Long Yi masuk, yang lain tanpa sadar menghentikan langkah mereka sebentar. Long Yi telah menggunakan bola api ketika dia masuk. Tetapi ketika dia menginjakkan kakinya di dalam lorong itu, seolah-olah dia tertelan. Lorong di dalamnya tampak hitam pekat seperti sebelumnya. Saat itu, suara berteriak dalam alarm, Long Yi datang melalui. Selanjutnya menjadi benar-benar diam. Long Yi, Leng Yuyu dan Lucia serentak berteriak.
Kemudian seperti embusan angin, mereka bergegas ke lorong itu. Beberapa saat yang lalu, mereka telah menghentikan langkah mereka secara tidak sadar yang semacam melindungi insting diri itu saja. Tetapi ketika mereka mendengar teriakan kekasih mereka, bagaimana mungkin mereka masih tetap seperti itu? Barbarian Bull tercengang. Dia melihat ke arah Haley lalu dia juga dengan cepat memasuki lorong itu. Sekarang hanya Haley yang tetap berada di luar. Dia ketakutan dan agak jengkel mendengar teriakan Long Yi. Dia tahu bahwa Long Yi pasti bertemu sesuatu. Jadi tidak terburu-buru sekarang hanya mencari kematian. Ah, saat itu, jeritan Lucia, Leng Yuyu dan Barbarian Bull datang berturut-turut. Ini membuat Haley semakin tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk masuk. Tiba-tiba angin dingin bertiup dari lorong itu. Haley segera menggigil dan mundur 2 langkah, lalu berbalik. Dia berlari kembali ke jalan yang sama. Bab 69, dilemparkan ke Gua Emas. Long Yi bersama bola api melayang di atas kepalanya berjalan ke jalan tengah. Setelah bergegas masuk, dia menemukan sesuatu yang salah. Karena meskipun bola api jelas tidak padam, dia tidak melihat kilatan cahaya. Hanya merasakan panas dan sihir mereka berfluktuasi. Long Yi kaget dalam hati dan ingin kembali. Tetapi siapa yang mengira begitu dia mundur. Dia merasakan ledakan tanpa bobot. Langsung jatuh bebas ke bawah. Lalu dia tidak bisa menahan tangis. Setelah melewati ruang hitam pekat untuk sementara waktu, Long Yi hanya melihat kilatan lampu biru. Lalu langsung dibuang ke dalam air. Kekuatan benturan besar menyebabkan Long Yi tenggelam seperti torpedo. Untungnya dia memiliki kekuatan internal yang melindungi dirinya sendiri. Atau dia akan mengalami cedera. Long Yi membuka matanya. Baru kemudian dia menemukan air ini berwarna biru-biru. Sangat bersih dan transparan. Setelah tenggelam ke kedalaman tertentu, daya apung air mulai mendorongnya ke atas. Long Yi diam-diam mengedarkan kekuatan internal untuk menambah berat badannya hingga tenggelam. Dia tiba-tiba ingin melihat apa yang dimiliki air ini di dasarnya. Long Yi dengan cepat tenggelam. Tidak lama setelah dia bisa melihat bagian bawahnya. Hamparan luas di bawah air berkilauan dengan cahaya. Melihat cahaya luar biasa indah di bawah air itu. Pemandangannya luar biasa indah. Saat itu, suara sesuatu yang jatuh ke air terdengar dari permukaan air. Kemudian Long Yi berhenti menyelam dan mulai berenang ke atas. Dia curiga bahwa Leng Yuyu dan lainnya juga jatuh. Berenang sebentar. Seperti yang diharapkan, dia melihat 3 sosok mulai melayang. Long Yi ditambah dengan kekuatan yang dipinjamkan oleh daya apung air mengalir ke atas. Langsung mengejar mereka. Setelah itu satu tangan memegang Lucia dan tangan lainnya memegang Leng Yuyu. Karena penampilannya terlalu mendadak, kedua wanita itu terkejut. Tapi Long Yi melihat situasi mereka jauh dari baik. Jadi dia segera menepikan tubuh mereka. Lalu memberikan satu nafas kepada Lucia dan selanjutnya memberikan satu lagi nafas kepada Leng Yuyu. Kedua wanita itu pulih dan melihat Long Yi. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bahagia dan lagi terkejut. Dan memberinya tatapan congkak. Menerima tampang Supra menggoda mereka. Hati Long Yi bergoyang. Dan matanya menjadi sangat dalam. Leng Yuyu dan Long Yi sudah memiliki banyak waktu bahagia. Jadi dia secara alami tahu arti dari ekspresi ini di matanya. Dia buru-buru berjuang bebas dari tangan besar Long Yi yang menekan payudaranya dan memelototinya. Lalu berenang ke atas. Memiliki Leng Yuyu lari darinya. Long Yi tentu saja tidak akan membiarkan Lucia melarikan diri juga. Dia membungkuk, menutup mulut kecil Lucia, dan memulai ciuman Prancis yang romantis di dalam air. Bagaimana bisa Lucia menahan godaan kekasihnya? Bahkan perjuangan kecilnya juga benar-benar kehilangan kekuatan. Bibir dan lidah saling bersentuhan. Dan tangan besar Long Yi juga tidak tinggal diam. Satu saat mengusap payudara Lucia yang membuncit. Sesaat menyentuh pantatnya yang merembes. Dan tangannya yang panas dan keras itu bergesekan di antara kaki Lucia dengan celana memisahkan mereka. Karena pakaian mereka sudah basah kuyup, itu menempel sangat dekat dengan kulit. Sehingga Long Yi dengan mudah bisa merasakan celah panjang yang misterius itu. Ciuman di dalam air ini membuat dua orang sangat memanjakan diri untuk sementara waktu.
Dan ketika kedua orang ini keluar dari permukaan air dengan terengah-engah, mereka melihat wajah kaku Leng Yuyu dan mata penasaran Barbarian Bull. Wajah cantik Lucia segera menjadi merah menyala dan menjadi semakin panas. Kemudian menjerit. Dia segera membenamkan wajahnya ke dada Long Yi. Long Yi memeluk Lucia dan melihat sekeliling air. Setelah melihat-lihat, dia langsung terpana. Tempat ini adalah ruang rahasia bawah tanah emas dan batu giok dalam kemegahan yang mulia. Di mana-mana ada emas, perak, harta, perhiasan, dan kekayaan. Inti sihir kelas tinggi secara alami menumpuk seperti gunung. Lebih jauh lagi banyak baju besi dan senjata yang tak tertandingi juga ada di sana. Ya Tuhan! Bahkan perbendaharaan 3 kekaisaran besar tidak akan memiliki begitu banyak kekayaan dan harta. Selain itu mengeluarkan salah satu dari senjata dan baju sirah itu akan membuat orang menjadi gila. Tepat ketika Long Yi terkejut, tiba-tiba dia merasakan sakit dari pinggangnya. Berbalik untuk melihat, dia melihat Leng Yuyu dengan wajah merah memelototinya. Dan Barbarian Bull juga menatap ke arahnya. Bagian bawah tubuh, Long Yi menundukkan kepalanya untuk melihat, dan segera merasa canggung. Setelah tawa nakal itu, dia melambaikan tangan besarnya dan menembakkan satu penghalang gelap yang menyelimuti 3 orang. Faktanya setelah kesenangan di dalam air beberapa saat yang lalu, adik laki-laki Long Yi masih berdiri teguh. Dan dengan kuat mendorong celana basahnya. Ganti pakaianmu. Aku tidak ingin Barbarian Bull melihat tubuhmu. Long Yi berkata sambil tersenyum. Lalu mulai melepas pakaiannya yang basah. Suamiku, aku akan membantumu. Leng Yuyu memandang Lucia dan berkata dengan penuh kasih kepada Long Yi. Setelah itu dia melangkah maju dan dengan lembut membantu Long Yi membuka baju. Lucia sangat terkejut. Dan dengan terkejut, membuka mulutnya, kamu. Dia benar-benar tidak tahu hubungan antara Long Yi dan Leng Yuyu. Karena Long Yi tidak punya waktu untuk memberitahunya. Tapi hari ini Leng Yuyu sengaja memberitahunya. Long Yi tersenyum dan berkata, "Peri kecil, selanjutnya kakak perempuanmu. Yuyu adalah kakak perempuan sejati kamu. Apakah kamu tidak bahagia?" Lucia langsung menjadi linglung. Dan ekspresinya agak rumit. Tetapi sangat cepat dia kembali normal. Kemudian dia juga melangkah maju dan membantu Long Yi membuka baju. Baru kemudian dia menjawab sambil tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Mulai sekarang kakak perempuan Yuyu dan aku secara bersamaan akan menghadirimu. Dengan bantuan 2 wanita, Long Yu dengan lancar melepas pakaiannya. Dan benda besar di bawah pinggulnya masih bersemangat tinggi. Melihat ini, Lucia gadis ini memerah dan hatinya memanas. Jantung wanita muda menyerupai kelinci yang selalu melompat tanpa henti. Orang jahat. Leng Yuyu dengan ringan menggerakkan adik kecil Long Yi. Saat dia berbicara, adik laki-laki Long Yi tiba-tiba tumbuh sedikit lagi. Lalu Lucia menjerit dan berbalik. Tidak berani melihat lagi. Long Yi menatap 2 tubuh wanita yang indah dan melengkung di depannya. Dan api jahat di hatinya semakin bertambah. Dia menarik Leng Yuyu dan meremas tubuhnya. Jangan. Barbarian Bull masih di luar menunggu kita. Leng Yuyu membuka mulut kecilnya dan terengah-engah. Katanya lemah. Long Yi tersentak dari itu. Saat ini benar-benar bukan saatnya untuk berjalan menuruni kenikmatan kedekatan dalam pasangan. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dan menekan api nafsu di dalam tubuhnya. Setelah itu dia mengeluarkan 1 set pakaian dari dalam cincin luar angkasanya. Lalu mengenakannya. 2 wanita dengan malu-malu membuka pakaian mereka. Dan memperlihatkan asteris mereka. Long Yi tidak bisa membantu tetapi ukuran sosok 2 wanita. Lucia memiliki penampilan yang mungil dan mungil. Tetapi Leng Yuyu memiliki penampilan yang ramping. Keduanya adalah wanita cantik dengan kulit seputih salju dan kulit yang halus. Lucia montok dan kuat seperti mangkuk batu giok terbalik. Namun bentuk Leng Yuyu sama seperti rebung musim semi segar. Keduanya bermutu tinggi di antara kelas tertinggi. Di sisi ini, Long Yi membandingkan. Dan bagaimana mungkin 2 wanita tidak? Saudari penatua Yuyu, sosok kamu benar-benar hebat. Lucia berkata dengan kagum. Milikmu juga bagus. Leng Yuyu berkata sambil tersenyum. Mengambil keuntungan dari waktu ketika 2 wanita mengenakan pakaian.
Cakar serigala Long Yi lagi menjadi tidak jujur. Satu saat menyentuh Lucia, saat lain menyentuh Leng Yuyu, membuat dua wanita terengah-engah tanpa henti. Kamu sekarang keluarga. Tidak perlu menyembunyikan, kata Long Yi sambil tersenyum. Dia secara alami bahkan lebih bersedia untuk melihat wajah Leng Yuyu yang cantik tiada taranya. Leng Yuyu menganggukkan kepalanya. Lalu wajahnya berubah. Dan wajahnya yang biasa langsung berubah menjadi dewi. Yang bisa membuat siapapun yang melihat terganggu. Wow, kakak perempuan Yuyu. Ternyata kamu sangat cantik. Kedua mata Lucia tertuju pada wajah Leng Yuyu saat dia berseru dengan kekaguman. Leng Yuyu dengan bangga tersenyum dan berkata, adik perempuan Lucia lebih cantik dari aku. Karena yang pertama yang disukai Long Yi adalah kamu ah. Mendengar Leng Yuyu, Lucia segera bersorak kegirangan. Keretakan kecil yang muncul di antara mereka segera menghilang tanpa jejak. Long Yi memberi Leng Yuyu pandangan apresiasi. Dan berkata sambil tersenyum, ya. Kita harus keluar. Kalau tidak Barbarian Bull orang ini akan mati karena tidak sabar. Long Yi menyingkirkan penghalang gelap. Dan melihat Barbarian Bull dengan bodohnya memandangi baju besi dan senjata yang tersusun rapi itu. Jika penglihatan bisa, maka dia sudah menelan semua hal. Tetapi orang hanya bisa terlihat tidak menyentuh penglihatan. Barbarian Bull, apa yang kamu lihat? Air liur kamu mengalir keluar. Long Yi menepuk bahu Barbarian Bull dan berkata. Barbarian Bull berbalik dan hendak menjawab. Tetapi tiba-tiba dia berhenti. Lalu menatap kosong pada Leng Yuyu yang telah kembali ke penampilan aslinya. Dia? Siapa dia? Barbarian Bull bertanya dengan gagap. Long Yi tertawa nakal. Dia tahu Barbarian Bull akan bereaksi seperti ini. Jadi dia menjelaskan identitas Leng Yuyu. Setelah mengetahui wanita cantik ini ternyata Leng Yuyu. Perhatian Barbarian Bull kembali lagi ke senjata dan baju sirah itu. Kemudian dia dengan gembira berkata, Long Yi, bisakah kita mengambil barang-barang ini? Tentu saja. Selama kamu mengambil, semua hal ini bisa diambil. Long Yi berkata sambil tersenyum. Lalu dengan rakus memandangi kekayaan dan harta yang tak ada habisnya di sekitar. Mendengar Long Yi, Barbarian Bull segera menjangkau untuk mengambil satu klub tebal hijau gelap yang memancarkan niat membunuh yang ganas dan agresif tanpa sedikit pun. Barbarian Bull meraih klub, dan segera melemparkan gada ke satu sisi. Dan setelah berayun dua kali, dia dengan aneh mengatakan, mengapa aku merasa bahwa hal ini tidak mendengarkan pesanan aku ah. Long Yi merenung. Dari aura yang dipancarkan oleh klub ini, itu jelas merupakan senjata level senjata sihir. Dan mereka mengatakan seseorang perlu meneteskan darah agar senjata sihir bisa mengenali tuannya. Jadi dia berkata, teteskan setetes darah di atasnya. Dan coba lagi. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Barbarian Bull menggigit jarinya dan menjatuhkan darah di klub besar hijau tua itu. Lalu, klub itu tiba-tiba menyala dengan lampu hijau. Seluruh tubuh benar-benar mengeluarkan sinar cahaya hijau redup. Kemudian beberapa karakter sihir yang berarti, Ruling Greenstone, muncul dari pegangan. Seharusnya nama senjata ini. Teriak Barbarian bersemangat. Memegang Ruling Greenstone dan mengayunkannya dengan liar. Setiap ayunan memunculkan sinar hijau redup yang diisi dengan agresivitas. Memegang Greenstone penguasa ini. Barbarian Bull menatap kosong pada senjata ajaib ini dan matanya menjadi lebih dan lebih lembut seolah-olah dia sedang melihat kekasihnya. Membuat dua gadis tertawa. Saat itu, ruang rahasia ini tiba-tiba bergoyang. Dan banyak pintu gelap tiba-tiba terbuka di dinding semua sisi. Lalu bersamaan dengan tiupan angin dingin, tangisan sedih datang dari segala arah. Bab 70, Sleeping Beauty. Saat itu, ruang rahasia ini tiba-tiba bergoyang. Dan banyak pintu gelap tiba-tiba terbuka di dinding semua sisi. Lalu bersamaan dengan angin dingin, tangisan sedih datang dari segala arah. Tengkorak gelap melangkah keluar dari dalam masing-masing pintu gelap ini. Secara keseluruhan ada 20 kerangka dan penampilan mereka secara tak terduga mirip dengan kerangka Super Long Yi. Selanjutnya beberapa hantu yang hampir transparan muncul mengambang di langit. Dan tangisan menyedihkan itu datang dari hantu-hantu ini. Spektre. Kulit Long Yi berubah. Spektre adalah sejenis makhluk mayat hidup. Dan jumlahnya sangat sedikit. Karena mereka dilahirkan dari keluhan yang besar.
Mereka sangat tidak menyenangkan dan kejam. Dan properti yang paling tidak masuk akal dan sulit dihadapi adalah mereka benar-benar kebal terhadap serangan fisik. Long Yi segera memanggil 18 kerangka super dan Beast Lightning Beast dari dalam ruang dimensi gelapnya tanpa ragu-ragu dan membiarkan mereka melawan kerangka itu. Kerangka super terhadap kerangka super. Long Yi menemukan kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Tetapi Long Tu tetap pengecualian. Ia menggunakan sabit berwarna darah dan mengambil 3 kerangka super tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun untungnya, Lightning Beast yang berkelas SS tidak bisa dianggap enteng. Serangan petir yang gagah berani dengan mudah menghancurkan kerangka super. Dan hanya Long Yi dan Leng Yuyu yang berurusan dengan hantu itu. Karena hanya serangan roh yang bisa melukai mereka. Meskipun hantu-hantu ini sengit, tapi tidak peduli seberapa sengitnya mereka. Melawan kekuatan roh super kuat Long Yi. Berapa lama mereka bisa mempertahankan pertempuran? Tak lama kemudian, beberapa hantu ini terserap ke dalam ruang dimensi gelapnya di bawah kendalinya. Menggunakannya saat memurnikan, boneka yang disempurnakan akan lebih kuat. Pada saat itu, konfrontasi antara kerangka super juga telah berakhir. Dengan dukungan dari Violent Lightning Beast, 18 kerangka super ini hanya mengalami kerusakan ringan. Secara komparatif, Long Tu memiliki 2 tulang dada patah yang merupakan kerusakan terberat. Namun 3 kerangka yang berlawanan dipotong menjadi tumpukan serpihan tulang dengan sabit berwarna darahnya. Long Yi merasa menyesal karena menggunakan teknik perbaikan undead magic untuk menyatukan 2 tulang yang patah itu. Lalu menepuk pundaknya dengan tangannya yang besar. Ia berkata, "Saudaraku, lain kali lebih berhati-hati. Jika kamu memiliki 3 panjang dan 2 pendek, bagaimana aku bisa hidup L. 3 panjang dan 2 pendek sama dengan bencana yang tak terduga." Leng Yuyu sudah lama terbiasa melihat Long Yi berbicara dengan kerangka ini di dalam ruang itu. Jadi sekarang giliran Lucia dan Barbarian Bull yang terkejut dan melihat Long Yi dengan penuh tanya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Long Yi sebenarnya adalah ahli nujum. Apalagi mereka melihat Long Yi berbicara dengan kerangka tak bernyawa. Long Yi mengingat semua 18 kerangka ini kembali ke ruang dimensi gelapnya. Jadi dia sekali lagi tidak dapat menemukan bahwa lampu merah aneh berkedip di rongga mata kosong hitam Long Long. Dia juga ingin mengingat Beast Lightning Beast. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa setelah itu mengurangi ukurannya. Lucia namun memegangnya di lengannya tanpa membiarkannya pergi. Penampilan yang menyenangkan itu segera menaklukkan hatinya. Long Yi, Little Tree. Pada saat ini, Lucia mengingat harimau kecil yang Long Yi bernama Little Tree. "Masih tidur," kata Long Yi sambil tersenyum. Bocah rakus itu telah tidur sekali dan masih tidur selama ini tanpa ada gagasan untuk bangun dalam waktu dekat. Setelah bahaya dihilangkan, Long Yi dan yang lainnya mulai merampok. Pertama-tama menargetkan senjata dan armor. Secara keseluruhan mereka menemukan 8 senjata tingkat penerapan sihir termasuk Ruling Greenstone Barbarian Bull telah memilih 10 baju besi tingkat penerapan sihir. Beberapa puluh hanya beberapa detik ke tingkat penerapan sihir. Lebih dari 100 tingkat santo. Dan semua yang lain adalah tingkat tinggi. Lucia memilih busur bernama Desahan Alam Besar. Juga sihir tingkat senjata. Busur ini tidak diketahui kali lebih kuat dari busur elf tingkat tinggi saat ini. Tapi kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sayangnya tidak ada tongkat sihir hitam. Jadi Leng Yuyu hanya bisa memegang tongkat aslinya yang dia gunakan. Mereka semua lagi mengambil baju besi yang pas untuk diri mereka sendiri. Setelah itu semua yang tersisa tersapu di dalam cincin ruang angkasa Long Yi tanpa meninggalkan bahkan 1 koin emas pun. Instan ini, Long Yi puas dengan prestasinya. Sekarang dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Tapi rasa puas diri ini tidak bertahan lama. Dia sekali lagi mengenakan tatapan khawatir. Karena kekayaan sama bermanfaatnya dengan kentut bagi orang mati. Keempatnya sekarang terjebak di dalam ruang rahasia ini. Bahkan setelah melihat ke kanan dan ke kiri, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. 2 hari kemudian, 4 orang lebih mati daripada hidup. Mereka telah mencari setiap inci tempat ini, tetapi masih tidak menemukan mekanisme. Long Yi, bisakah kita tidak keluar lagi?
Lucia bersandar di bahu Long Yi dengan lemah bertanya. Tidak. Tempat ini pasti ada jalan keluar. Tidak ada alasan untuk menyimpan kekayaan dan harta di ruangan tanpa jalan keluar, kata Long Yi sambil mengerutkan kening. Kami mencari kemana-mana selama 2 hari ini, tapi kami masih belum menemukan jalan keluar, kata Lucia. Long Yi terutama memandangi kolam biru-biru di tengah ruang rahasia ini. Dan tiba-tiba teringat bagaimana dia keluar dari dalam ruang gelap itu. Pada saat itu, dia telah menemukan jalan rahasia di dalam kolam. Jadi tidakkah bisa sama di sini juga? Tidak. Kami masih belum mencari tempat, kata Long Yi sambil tersenyum. Di mana? 3 lainnya bertanya serempak. Long Yi menunjuk ke kolam dan berkata sambil tersenyum. Kami masih belum mencari di dalam air. Semua orang tiba-tiba menyadari. Mereka benar-benar tidak mencari di dalam air, tetapi memikirkannya. Itu sangat aneh. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang menggali kolam dalam di ruang rahasia mereka. Kalian semua menunggu di sini. Aku akan turun untuk melihat. Long Yi berdiri dan berkata. Dia ingat melihat sinar cahaya yang menyilaukan di bagian bawah ketika dia pertama kali jatuh ke air. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa aneh. Selesai berbicara, Long Yi melompat ke air. Jujur saja, berendam di air ini terasa sangat nyaman. Mungkin mengandung banyak mineral. Long Yi tidak bisa membantu tetapi berpikir begitu dalam. Long Yi menukik lebih dalam. Dan tak lama kemudian, dia bisa melihat cahaya cemerlang dan bagian bawah berwarna cerah. Setelah kakinya akhirnya mendarat di bawah, Long Yi terkejut menemukan lantai kolam yang dalam ini adalah lapisan batu mulia yang tebal. Tuan kota dari kota yang hilang ini pasti terlalu kaya. Bahkan jika kamu kaya, kamu tidak boleh menyia-nyiakan seperti ini, Long Yi memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia secara alami mengambil batu-batu berharga ini di dalam cincin antariksanya tanpa kesopanan. Ketika Long Yi menyingkir dengan penuh semangat, dia tiba-tiba melihat titik transparan di dasar kolam ini. Long Yi langsung menjadi liar dengan sukacita. Dia percaya dia menemukan jalan keluar. Tetapi setelah pemindaian cepat, Long Yi tertegun. Untungnya Lost City tempat misterius ini memberinya terlalu banyak kejutan. Jadi dia mengambilnya dengan sangat cepat. Faktanya, benda transparan ini tidak keluar, melainkan peti mati kristal transparan yang bersarang di dasar kolam ini. Apa yang paling tak terduga dan mengejutkannya bukanlah peti mati, melainkan orang yang berbaring di dalamnya. Ternyata menjadi dia. Kecantikan tidur, Aku bertanya-tanya apakah dia akan bangun jika aku menciumnya. Melihat gadis muda yang cantik di dalam peti mati kristal, Long Yi berpikir dalam hatinya. Gadis muda ini tidak lain adalah gadis muda yang anggun dan pendiam yang dilihatnya di dalam bola kristal. Long Yi mencoba mengekstraksi peti mati kristal ini dari dasar kolam dan membawanya bersamanya. Tetapi bahkan setelah menunjukkan kekuatannya, ia tidak berhasil melakukannya. Dia secara alami tidak mengundurkan diri. Tetapi gadis muda ini benar-benar memberinya kejutan. Gadis muda ini jelas orang dari ribuan tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang dia masih berbaring di sini dengan damai, seperti tidur. Apakah gadis muda ini benar-benar mati? Long Yi tidak bisa mempercayainya. Karena dia yang berada di dalam peti kristal itu terlalu cantik, bersih dan kulitnya tanpa cacat. Dan wajahnya juga sedikit memerah. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, dia sama sekali tidak menyerupai orang mati. Tapi mungkin ini juga sesuatu yang dikembangkan oleh peradaban Lost City. Atau mungkin mereka telah mengembangkan obat antiseptik atau benda ajaib yang dapat dengan sempurna melindungi orang mati seperti ini. Long Yi dengan hati-hati melihat apakah dia bisa membuka peti mati kristal ini atau tidak. Seluruh orang berbaring di atas peti mati kristal ini. Jika penutup peti kristal tidak memisahkannya, maka saat ini seluruh tubuhnya akan menekan tubuh gadis muda itu. Saat itu, Long Yi menemukan penutup peti kristal ini memiliki batasan penghalang sihir yang tidak diketahui. Hanya sedikit fluktuasi sihir. Tetapi bahkan dengan kekuatan roh dan mana Long Yi, dia tidak bisa memecahkannya. Berbaring di peti mati kristal, Long Yi menatap kosong pada wanita muda yang sangat cantik di dalam. Dia memiliki keinginan untuk mengeluarkannya dari peti kristal di hatinya.
Bagaimana aku bisa membatalkan penghalang ini? Long Yi melamun. Melihat gadis muda ini, tanpa sadar dia ingat Sibi. Karena temperamen tubuhnya dan Sibi sangat mirip. Tanpa sadar, Long Yi mengingat hal-hal yang terjadi dengan Sibi sedikit demi sedikit. Memikirkan bagaimana dia telah menguji sihir elemen anginnya di dalam penghalang cahaya suci yang dia atur saat itu. Yang telah menghancurkan pakaiannya sebagai hasilnya. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat ke atas. Ah, aku sangat bodoh. Kekuatan internalku bisa menyerap mana. Long Yi menjerit di dalam hatinya. Pertama, pada saat itu, dia dengan mudah melewati penghalang cahaya suci yang telah diatur Sibi. Berpikir sampai di sini, Long Yi menjadi bersemangat. Dia diam-diam menyebarkan kekuatan internal ke seluruh tubuhnya. Seperti yang diharapkan, dia merasa penghalang itu melonggarkan. Tetapi juga merasa dia tidak akan bisa membukanya dalam waktu singkat. Dia takut Leng Yuyu dan yang lainnya akan khawatir. Jadi dia memutuskan untuk naik dulu dan memberitahu mereka. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa membuka peti mati kristal ini. Melihat Long Yi keluar di permukaan air, ekspresi khawatir dari 3 orang menjadi tenang. Apa yang terjadi? Kamu menyelam untuk waktu yang lama. Kami khawatir mati. Lucia berkata dengan penuh kasih. Aku menemukan sesuatu di bawahnya dan sedang mempelajarinya. Long Yi tertawa nakal dan berkata, apa itu? Apakah sudah keluar? Leng Yuyu langsung bertanya. Hehe. Tunggu sebentar dan kamu akan tahu. Hal itu perlu waktu. Jadi aku datang untuk memberitahu kamu. Jangan khawatir, kata Long Yi. Apa-apaan itu? Kenapa kamu tertawa begitu parah? Lucia ragu-ragu bertanya. Kamu akan tahu di masa depan. Long Yi berkata sambil tersenyum. Lalu kembali menyelam. Bersambung.